Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nofri Aldo, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Universitas Riau, jurusan Matematika. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD, yang ini merupakan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan. Yang pertama kita akan membahas tentang Zone of Proximal Development atau ZPD atau zona perkembangan proksimal. Yang ini merupakan teori yang dicetuskan oleh Vygotsky, di mana dia berpendapat bahwa peserta didik memiliki tingkatan-tingkatan perkembangan yang berbeda-beda. Dan itu beliau bagi kepada zona perkembangan aktual dan zona perkembangan potensial. Seorang peserta didik dapat dikatakan berada pada zona perkembangan aktual tampak dari kemampuannya dalam menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri tanpa memerlukan bantuan dari orang lain. Sedangkan seseorang peserta didik dapat dikatakan berada pada zona perkembangan potensial tampak dari kemampuannya dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, tapi perlu bantuan atau bimbingan dari orang lain. Vygotsky mendefinisikan ZPD sebagai jarak antara tugas yang paling sulit yang seorang anak dapat lakukan sendiri dan tugas yang paling sulit yang seorang anak bisa lakukan dengan adanya bantuan. Kemudian Santrop mengatakan bahwa ZPD adalah batasan antara kemampuan memecahkan sendiri dengan bantuan orang lain, atau didefinisikan sebagai rentang tugas-tugas yang terlalu sulit bagi anak untuk dikuasai sendiri, namun dapat dipelajari melalui bimbingan dan bantuan dari orang dewasa atau anak-anak yang lebih terampil. Yang kedua ada namanya scaffolding. Yang ini juga teori yang dicetuskan oleh Vygotsky. Scaffolding ini didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan oleh guru melalui interaksi sosial dalam membangun pengetahuan serta membantu upaya pemecahan masalah pada peserta didik agar dapat mencapai kemampuan maksimal yang peserta didik miliki. Vygotsky percaya bahwa lingkungan sosial baik guru, orang tua maupun teman sebaya berperan penting dalam membangun atau meningkatkan pengetahuan serta membantu pemecahan masalah pada anak. Namun dalam teori aslinya, dia tidak menyebutkan bahwa guru harus selalu membantu anak di setiap tantangan yang mereka hadapi, melainkan hadir untuk memberikan dukungan, motivasi, dan membuat perencanaan yang matang agar anak mencapai kemampuan maksimal yang bisa dicapai olehnya. Berikutnya adalah praktik baik dari penerapan scaffolding pada ZPD yang telah saya laksanakan pada PPL di SMA Babu Salam Pekanbaru. Yang pertama adalah pelaksanaan asesmen diagnostik. Hal ini tentunya perlu untuk pendidik lakukan agar dapat mengukur tingkat perkembangan setiap peserta didik di kelas. Yang kedua adalah pengembangan perangkat pembelajaran yang menyesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Perangkat pembelajaran yang guru kembangkan tentunya harus sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Apabila materi yang dibahas adalah materi yang terlalu sulit atau di luar kemampuan peserta didik, maka pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik. Peserta didik tidak akan mampu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Tetapi apabila pembelajaran terlalu mudah, materi yang kita kembangkan, maka ini juga tidak akan baik karena tidak memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga adalah pengelompokan peserta didik secara heterogen. Ini perlu dilakukan agar dalam setiap kelompok-kelompok pembelajaran di dalam kelas, dalam satu kelompok itu terdapat peserta didik yang berada pada tingkat perkembangan potensial dan juga ada peserta didik yang berada pada
tingkat perkembangan aktual. Sehingga peserta didik yang memiliki kemampuan yang lebih ini dapat menjadi tutor sebaya atau teman sebaya yang membantu atau memberikan scaffolding kepada temannya yang masih berada pada tingkat perkembangan potensial. Kemudian pengelompokan secara heterogen ini hanya dapat dilaksanakan apabila kita telah melaksanakan asesmen diagnostik terhadap pengukuran tingkat perkembangan peserta didik. Sehingga kita bisa mengelompokkannya secara heterogen. Begitu. Kemudian pemberian persepsi dan motivasi di awal pembelajaran, di mana sebelum masuk kepada materi pembelajaran, kita sebagai pendidik perlu memberikan persepsi dan juga motivasi kepada peserta didik. Hal ini bertujuan agar kemampuan yang telah peserta didik miliki pada pembelajaran sebelumnya dapat diingat kembali dan digunakan untuk membahas materi pada pembelajaran pada hari itu. Kemudian motivasi tentunya perlu dilakukan agar peserta didik dapat dengan semangat mengikuti pembelajaran dan memahami makna dari materi yang akan dipelajari tersebut. Kemudian pengarahan kepada masing-masing kelompok. Guru tentunya setelah peserta didik dikelompokkan, tentunya guru perlu melakukan pengarahan, memberikan pengarahan kepada setiap kelompok. Dan pemberian pengarahan ini berbeda-beda pada setiap kelompoknya. Ada kelompok yang memiliki kemampuan yang cukup rendah, maka perlu pengarahan yang lebih banyak. Sedangkan kelompok yang sudah tampak memiliki kemampuan yang cukup baik, maka tidak perlu untuk diberikan pengarahan yang terlalu banyak. Kemudian guru juga memberikan penguatan terhadap hasil kesimpulan peserta didik. Setelah peserta didik melaksanakan diskusi dengan kelompoknya, kemudian mereka mempresentasikan hasil dari diskusi mereka, guru perlu memberikan penguatan terhadap hasil atau kesimpulan yang mereka sampaikan. Hal ini bertujuan agar kesimpulan yang mereka sampaikan sudah benar-benar valid dan terhindar dari miskonsepsi. Kemudian yang terakhir, guru juga perlu memberikan apresiasi kepada peserta didik. Hal ini tentu bertujuan agar peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran dengan lebih bersemangat. Kemudian juga dapat membangun kedekatan antara guru dengan peserta didik. Kemudian hasil dari praktik penerapan scaffolding pada ZPD. Setelah melaksanakan pembelajaran dengan mempraktekkan scaffolding pada ZPD peserta didik, pembelajaran dapat berjalan dengan optimal. Seluruh peserta didik mampu melaksanakan tugas yang diberikan dengan mengikuti proses pembelajaran dengan aktif. Hal itu juga dibuktikan dengan hasil tes formatif yang didapatkan bahwa 80% peserta didik mampu mencapai seluruh tujuan pembelajaran. Demikianlah kampanye praktek baik tentang penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD yang telah saya laksanakan pada PPL di SMA Babu Salam Pekanbaru. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.